Peekaboo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Idarayani, guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 24 Bengkulu Utara, sekaligus mahasiswi PPG B2 IAIN Curug pada tahun 2020. Saya di sini akan mempresentasikan tentang RPP dan perangkat pembelajaran. Yang pertama, di sini kami akan menerangkan tentang RPP 1, yaitu lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Yang mana di dalam RPP ini, ada nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, alokasi waktu, dan seterusnya. Dan di dalam RPP ini kami menggunakan metode pendekatan yaitu cooperative learning, pendekatan saintifik, dan metode tanya jawab, wawancara, diskusi, dan bermain peran. Di sini tentunya di dalam RPP ini poin yang pertama adalah kompetensi inti. Nah, kompetensi inti ini saya cantumkan yaitu KI 3 dan KI 4. Terus yang kedua adalah kompetensi dasar, yang mana kompetensi dasar ini adalah pengembangan dari kompetensi inti. Berikutnya indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi inti ini adalah pengembangan dari kompetensi dasar. Berikutnya tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran di sini mencakup 4 poin. Ya, ada A, B, C, dan D. Kalau di sini saya mencantumkan 1, 2, 3, dan 4. Tujuan pembelajaran di sini ini adalah pengembangan dari indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, tentunya di sini karena saya mengambil tema di RPP ini yaitu tentang sujud, maka di sini poin pertama adalah menjelaskan macam-macam sujud. Berikutnya, menjelaskan pengertian sujud. Sujud itu ada 3, sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Poin yang ketiga, menjelaskan ketentuan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yang keempat, tentunya adalah mempraktekkan sujud. Ya. Berikutnya, poin yang kelima, materi pembelajaran. Nah, di sini materi pembelajaran saya cantumkan juga dari pengertian dari sujud. Ya. Contoh di sini, sujud merupakan suatu bentuk kepasrahan dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepada Allah sajalah manusia itu boleh bersujud. Berikutnya ada pembagian sujud, terus pengertian dari setiap sujud itu sendiri. Dan di RPP ini kami menggunakan pendekatan yang pertama yaitu pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan pengalaman belajar yang terdiri dari 5M, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasi. Berikutnya, di sini menggunakan model pembelajaran yaitu cooperative learning. Yang artinya model pembelajaran ini yaitu model pembelajaran dengan memberikan tugas kepada siswi yang lebih pandai dalam sebuah kelompok kecil yang hasilnya akan dipresentasikan kepada kelompok lain di dalam kelas. Berikutnya, metode yang kami gunakan adalah tanya jawab, wawancara, diskusi, dan bermain peran. Di sini tanya jawab, guru nanti akan memberikan pertanyaan kepada siswa. Setelah itu siswa bisa mendiskusikan kepada kelompoknya. Berikutnya, poin berikutnya yaitu tentang kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran di sini itu ada 3 poin. Yang pertama
yaitu tentunya kegiatan pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, dan yang ketiga penutup. Nah, di sini karena di dalam RPP K13 K13 di sini kami menggunakan dalam 1 jamnya itu 40 menit. Nah, di sini ada 3 kali pertemuan atau 3 jam pelajaran dikali 40, maka semuanya 120 menit. Nah, untuk pendahuluan kami menggunakan waktu 15 menit, yang mana di dalamnya di sini, di dalam pendahuluan itu guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam, berdoa, bersama-sama dipimpin oleh seorang siswa. Berikutnya, guru memulai pembelajaran dengan membaca Al-Quran dan surat-surat pilihan. Dan seterusnya, guru itu memperlihatkan kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian siswa, dan di situ melihat tempat duduk siswanya. Berikutnya, guru menyampaikan kompetensi inti, menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan yang akan dicapai. Berikutnya, guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Itu adalah kegiatan pendahuluan. Berikutnya, yang kedua, kegiatan inti. Di sini kami menggunakan waktu 90 menit. Ya. Dalam metode pembelajaran tadi kooperatif, maka di situ menggunakan 5M. Di sini yang pertama adalah mengamati. Tentunya kami sebagai guru menyediakan atau menyajikan gambar. Di situ kami menyajikan gambar ada seseorang yang sedang melakukan sujud. Di situ siswa disuruh untuk mengamati atau memberikan tanggapan tentang seseorang yang ada di gambar tersebut. Berikutnya, menanya. Dengan demikian guru bisa memotivasi anak, menanya tentang ketentuan sujud. Sujud itu ada sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Berikutnya, eksperimen. Secara berkelompok mencari data dari berita atau informasi tentang ketentuan sujud. Berikutnya, asosiasi, membuat analisis tata cara sujud. Dan berikutnya, komunikasi. Setelah itu, setelah selesai kegiatan inti, maka di sini ada yang namanya kegiatan penutup. Nah, di sini kami menggunakan waktu 15 menit. Yang mana di dalam penutupan ini, 15 menit ini digunakan oleh guru yang pertama. Guru itu membimbing peserta didik untuk menyimpulkan hasil belajar pada hari ini secara demokratis. Yang kedua, bersama-sama melakukan referensi terhadap pembelajaran yang dilaksanakan. Yang tiga, guru memberikan reward kepada kelompok terbaik. Keempat, guru menjelaskan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya dan menyampaikan tugas mandiri terstruktur. Dan bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa. Nah, itu adalah dari kegiatan pendahulu, inti, dan penutup. Setelah itu, di dalam RPP juga kami menyajikan penilaian. Dan penilaian di sini yang pertama yaitu penilaian sikap. Sikap itu ada dua, sikap spiritual dan sikap sosial. Untuk penilaian sikap spiritual, yaitu sikap tentang keagamaan, di situ ada yang namanya observasi. Nah, di sini dalam penilaian itu guru agama bisa melakukan observasi atau minta dokumen observasi dari guru BK. Di sini juga ditampilkan bagaimana cara mengambil penilaian tersebut. Yang kedua, untuk menilai sikap spiritual itu selain observasi ada penilaian diri. Nah, di dalam penilaian diri di sini, guru menyediakan pertanyaan seperti saya bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan Allah dengan melaksanakan sujud syukur. Nah, di situ siswa bisa menjawab iya atau tidak. Berikutnya, penilaian sikap sosial.
Penilaian sikap sosial di sini bisa dilakukan dengan penilaian antar teman. Itu bisa dilihat dengan adanya kerjasama kelompok, ya. Kerjasama kelompok, yang mana di situ guru juga menyediakan pertanyaan seperti satu contohnya, teman saya bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan kepada Allah dengan melaksanakan sujud syukur. Berikutnya, penilaian pengetahuan. Nah, penilaian pengetahuan di sini itu kami menyediakan caranya untuk menilai penilaian pengetahuan. Yang pertama di dalam penilaian pengetahuan di sini itu ada kita menyediakan soal HOTS, yang mana soal HOTS adalah model evaluasi pendidikan yang menguji kemampuan berpikir tingkat tinggi. Soal HOTS akan mengasah logika, pola pikir kritis dan kreativitas siswa. Di sini di dalam soal HOTS di sini ada dua, yaitu pilihan ganda dan soal uraian atau esai. Di sini saya sudah menampilkan caranya. Untuk lebih jelasnya ada di lampiran-lampiran berikutnya. Dan penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan di sini bisa dilihat dengan mempraktekkan sujud, yaitu sujud syukur, sujud sahwi maupun sujud tilawah. Yang dinilai di sini dari yang pertama tentunya perencanaan, yang kedua pelaksanaan, dan berikutnya adalah hasilnya. Itu penilaian keterampilan. Setelah melakukan penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, di situ bisa dilihat hasilnya dari siswa-siswi. Apakah sudah paham ataupun belum, itu dengan dilihat dari nilainya. Kalau anak itu belum mencapai nilainya KKM, maka diadakan remedial. Dan bagi anak yang sudah KKM, nilainya sudah di atas KKM, itu diadakan pengayaan supaya wawasan mereka bisa lebih tambah lagi, lebih luas lagi. Dan di sini di dalam RPP ini kami medianya menggunakan komputer dan proyektor. Berikutnya alatnya, alat dan bahannya kami menggunakan yang pertama yaitu laptop, berikutnya buku, dan berikutnya alat sholat. Dan poin RPP yang terakhir yaitu sumber dari belajar di RPP ini. Kami mengambil sumber yang pertama tentunya dari buku paket PAI SMP kelas 8 revisi 2017. Dan yang kedua, sumber yang kedua yaitu menggunakan buku lain yang memadai, dan yang ketiga adalah Al-Quran. Di sini juga di dalam RPP ini kami menampilkan atau sudah disahkan oleh kepala sekolah, dari pihak kepala sekolah. Dan lampiran berikutnya sebagai pendukung kami mencantumkan yaitu LKPD, lembar kerja peserta didik. Di sini sudah terdapat soal-soalnya. Cukup sekian dari saya, inilah hasil dari presentasi tentang RPP pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.